Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan termasuk di dalamnya kehadiran kita di masjid ini. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kita lanjutkan kepada talabul ilmu, sama-sama mengkaji ilmu Allah yang sangat luas, dan kita berada dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah, di mana para malaikat turunnya rahmat, dan para makhluk juga mendoakan untuk memintakan ampun kepada kita yang ada di majelis ilmu itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, dan insyaallah kita terus di dalamnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah yang diambil dari fikih Sirah Nabawiyah ma'al jazir tarikh khilafah Ar-Rasyidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Muti. Apakah Allah ikut mengisi yang kedua lain? Semoga Allah memberikan karunia pahala kepada para ulama yang menulis kitab, terus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya yang banyak untuk takarub kita kepada Allah. Allah sekalian ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqwa. Setelah kita membahas pertemuan sebelumnya itu dengan baiat Aqabah al-ula, ayat awal. Jadi sebagaimana kita ketahui, ketika ada Rasulullah SAW menemukan suatu hambatan yang besar dan tidak bisa lagi, kalau istilahnya mentok, ya sudah mentok, sudah ke Ibrahim dan ulama di Mekah, itu Allah memberikan jalannya, ya. Ketika kesulitan itu sudah pada puncaknya, Allah memberikan jalannya dengan kehadiran orang-orang Yasrib, ya, yang nanti dinamakan dengan Madinah, yaitu orang-orang Aus dan Khazraj yang berhaji dan akhirnya beriman kepada Rasulullah, dan mereka itu jumlahnya 12 orang, dan akhirnya mereka melakukan perjanjian atau bayar yang disebut Baiat Aqabah satu, dilaksanakan di Aqabah yang satu karena nanti ada yang kedua gitu. Dan dari hasil itu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, ya, salah satu sahabat beliau, untuk mendakwahkan Islam di Yasrib, ya, bersama dengan para tokoh yang sudah masuk Islam ini, dan berjanji tahun yang akan datang akan hadir lagi di musim haji dengan jumlah yang banyak. Dan ternyata Allah memberikan karunia-Nya, ya, kepada Rasulullah SAW dengan para muslimin dengan banyaknya orang-orang yang masuk Islam di Yasrib, gitu ya. Jadi tahun berikutnya, tahun haji berikutnya, ya, di sini akan terjadilah yang namanya dengan Baiat Aqabah yang kedua. Dan di sini disebutkan bahwa inna muslimin umir ada ila Makkah di musim al-'am at-tali wa ma'ahu Jami'ul Kabir ila muslimin Madinah. Jadi tahun selanjutnya kembalilah Mus'ab bin Umair dengan banyak orang muslim yang sudah berislam di Yasrib, gitu kan, ya. Dan di sana bakhraju mustakhfina ma'a hujjat qaumihim al-musyrikin. Jadi datangnya itu bersembunyi, ada apa istilahnya, numpang, ya, dengan orang-orang musyrik dari Madinah yang haji. Jadi pada saat haji itu memang tetap dilaksanakan salah satu ibadah yang ditinggalkan, ya, dari wilayah Ibrahim itu yang tetap dilaksanakan walaupun mereka orang-orang Arab itu sudah banyak menyimpan, tapi hajinya masih tetap ada, ya, walaupun dengan cara-cara yang ada perubahan. Nah, orang-orang Madinah, orang Yasrib juga berhaji, pokoknya dari Jazirah Arab itu berhaji semuanya, dan orang-orang Muslim yang dari Yasrib juga ikut bareng, ya, dengan rombongan haji dari Yasrib itu. Nah, dan di sini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa ketika orang-orang haji ke sana, dan ikutlah orang-orang muslim yang haji, dan mereka melakukan perjanjian, ya, perjanjian yaitu dengan Aqabah, ya.
Rasulullah SAW Aqabah min awsatil ayat tasyrik. Jadi di sana terjadinya itu adalah di tengah-tengah tasyrik. Jadi setelah selesai haji ya, jadi kan haji itu sampai jumroh ya. Di setelah jumroh itu ya, akhir terakhir terjadilah yang namanya perjanjian Aqabah. Jadi setelah malam haji. Jadi pada waktu malam-malam itu orang-orang Muslim itu mengendap-endap, gitu ya, dari perkemahannya, ya, dan berkumpul di lembah yang dengan Aqabah itu jumlahnya di sini disebutkan adalah 72, ya, 72 laki-laki dan 2 orang perempuan. 73, maaf. Wan salah satu sab'una rajulan. Jadi ada 73 laki-laki dan 2 perempuan. Dan mereka melakukan perjanjian di sana. Dan ketika sudah berkumpul datang Rasulullah SAW dengan Abbas dan terjadi perjanjian. Nah, perjanjiannya di sini perjanjian yang berbeda dengan Aqabah yang pertama. Nah, seperti yang kita ketahui, perjanjian Aqabah pertama itu adalah perjanjian berkaitan dengan akhlak, gitu ya, tidak mencuri, ya, tidak berbuat maksiat, tidak berbohong, gitu. Itu adalah lebih pada perjanjian perilaku yang taat pada Rasulullah, gitu. Nah, yang sama dengan itu bisa, yaitu perjanjian tentang perempuan, ya, dengan perempuan dan Rasulullah. Tapi di Aqabah di sini perjanjiannya lebih disebutkan bahkan perjanjian hak, jadi perjanjian untuk persiapan perang. Karena ini juga persiapan untuk bagaimana Rasulullah SAW rencananya akan berhijrah, ya, berhijrah ke Yatsrib. Karena di Mekah itu sudah tidak ada lagi peluang, ya, sudah tidak ada peluang, dan intimidasi semakin keras, ya, semakin, apalagi Abu Thalib sudah wafat, dia sudah wafat, dan penggantinya juga yang dibanding Abu Lahab juga tidak membela, jadi semakin berat. Dan dengan perjanjian ini maka Rasulullah SAW udah perjanjian sangat bahkan di sini disebutkan ketika mereka mengatakan bahwa siap, ya, untuk membela Rasulullah, ya, bagaimana konsekuensinya? Nah, bahkan disebutkan Rasulullah SAW baldan udama wal haqqu hikmah, gitu. Anna minkum wa antum minni, ya. Uharibu man harabtu wa usalimu man salamtu, ya, bahwa darahmu, ya, seperti itu, ya, dan negerimu adalah negeriku, negerimu, dan aku adalah bagian dari engkau, dari kalian, dan kalian bagian dariku, gitu. Aku memerangi orang yang memerangimu, dan aku bersekutu ataupun damai dengan orang yang damai denganmu. Jadi sebetulnya perjanjiannya sudah perjanjian yang sangat kuat, ya. Jadi sudah menjadikan bahwa ini Rasulullah sebagai pimpinan dan siap dibela. Nah, bahkan setelah perjanjian itu ada seorang sahabat itu udah siap ingin berperang, ya, untuk berperang dengan kafir Quraisy. Karena mereka kan mendengar bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan para sahabat. Ya sudah, kalau sudah ini kita siap berperang, gitu kan. Apalagi kita dalam memegang kebenaran. Tapi kata Rasulullah, jangan dulu, tidak diizinkan, gitu kan. Lalu mau bizalika, walakin irji ila rihalikum, ya. Jadi belum diizinkan. Kembalilah kamu ke perkemahan. Akhirnya setelah perjanjian terjadi, ya, mereka kembali ke perkemahannya, ya, dan sembunyi-sembunyi malamnya juga. Karena ini perjanjian itu dilakukan pada malam hari, sepertiga terakhir, gitu ya. Jadi setelah kembali ke perkemahannya, mereka tidur lagi. Ya, besoknya orang-orang Quraisy, ya, yang seperti tuan rumah kan di Mekah itu mendengar desas-desus ini. Katakan ada setan yang menyampaikan bahwa ini ada perjanjian nih, orang-orang yang siap berperang, yang siap membela Rasulullah SAW, yang dimana diintimidasi orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka mendatangi perkemahan Yatsrib, orang-orang Yatsrib, dan menanyakan apakah hal yang terjadi malam itu, gitu kan. Mereka orang-orang Yatsrib itu kan ada yang masih kafir, ada yang masih musyrik, ada yang muslim. Nah, yang ditanya itu adalah petinggi-petinggi yang masih muslim. Nah, sementara orang yang masih musyrik itu, ya, yang masih menyembah berhala dan lain itu mengatakan tidak ada apa-apa, gitu kan. Bahkan mereka berani bersumpah
Memang betul, karena orang-orang kafir musyrik itu yang di Yasrib itu tidak ketahuan, tidak tahu apa yang terjadi ketika perjanjian bayar Uqbah kedua. Sementara orang-orang muslimnya sendiri pada diam, yang mereka saling menatap lah bahasa ininya gitu. Dan akhirnya selamatlah, tidak terjadi pertumpahan, tidak terjadi peperangan balasan itu antara Quraisy dan orang-orang Yasrib yang berhaji, gitu ya. Nah, demikian ketika mereka pulang itu ternyata berita itu sudah terverifikasi. Oh benar, terjadi katanya. Wah, banyak saksinya. Akhirnya mereka dikejar orang-orang Yasrib itu. Dan ada 2 orang sahabat yang yang kena tangkap ya, semuanya sudah lolos dari Yasrib itu, baik yang musyrik ataupun yang muslim. Nah, dan terjadilah ada yang kena ditangkap 2 orang, yaitu Sa'ad bin Ubadah salah seorangnya ya. Sedangkan yang satu orang lagi lah Munzir bin Amr. Nah, Munzir bin Amr itu lolos lagi setelah ditangkap itu. Nah, kalau Sa'ad bin Ubadah dia tertangkap dan akhirnya diseret dibawa ke Mekah. Nah, untungnya Sa'ad bin Ubadah itu mempunyai sekutu ya, jadi sudah ada perlindungan di orang Mekah karena dia juga seorang tokoh. Seorang tokoh dan ada yang melindunginya, yang pernah berhutang budi, berhutang nyawa ya, kepada Sa'ad bin Ubadah, yaitu Zubair bin Mut'im dan Haris bin Umayyah. Ya, 2 orang petinggi Quraisy itu akhirnya membebaskan Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah juga bisa pulang ke Yasrib. Nah, dari kejadian ini menjadi tonggak yang tonggak yang akan berubah posisi kaum muslimin ya, di hadapan kaum Quraisy, karena dengan adanya pembela dari orang Yasrib ternyata bukan orang Mekah ya. Jadi dengan Mekah itu kan Madinah itu kurang lebih 500 kiloan ya besar. Jadi di sana ternyata orang-orang yang jauh yang membela gitu ya, yang artinya kabilahnya di mayoritas mereka. Sedangkan di Mekah sendiri itu mayoritas para petinggi-petingginya justru mengintimidasi, menghalangi Rasulullah. Dan mereka menyadari dengan kehadiran para orang-orang kabilah Yasrib ya, dari itu Aus dan Khazraj, ini menunjukkan bahwa Yasrib sebentar lagi akan terjadi namanya peperangan gitu kan. Nah, di sini ada info-info yang bisa kita ketahui ya, kita lihat. Yang pertama adalah kita bisa membedakan terlebih dahulu antara Bai'at Aqabah 1 dan Aqabah 2. Ya, Aqabah 1 itu jumlahnya hanya sedikit ya, yang meninggalnya hanya 12 orang. Sedangkan Aqabah kedua itu sudah 75 orang. Jadi dalam 1 tahun itu sudah meningkat besar ya, berarti berapa kali lipat ya, jadi hampir 4 kali lipat ya, 4 atau 5 kali lipat, dari 12 ke 73. Ini keberhasilan dakwah dari Mus'ab bin Umair yang seorang dai yang diutus oleh Rasulullah SAW, dutanya ya. Dan akhirnya orang-orang Yasrib bisa menerima gitu kan, bahkan banyak petinggi-petinggi yang menerima, karena prinsipnya dakwah Rasulullah SAW itu memang bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Dan mereka juga membenarkan, hanya kalau orang-orang yang di Quraisy itu, yang di Mekah, mereka tidak menerima. Kenapa? Karena ketinggian hatinya, karena kesombongannya ya. Karena mereka tidak menerima itu ya karena sombong, karena dia merasa lebih jabatannya lebih tinggi ya. Rasulullah itu masih anak dari sore gitu ya, baru 40 tahunan ya, sehingga mereka sudah memegang jabatan lama gitu. Nah, ini perkembangan yang sangat cepat dakwah di Madinah. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan isinya ya. Jadi kalau Bai'at Aqabah 1 itu adalah berkaitan dengan bagaimana menata komitmen berkaitan dengan akhlaknya ya. Ya, dengan akhlak dan akidah, tidak mensyirikkan Allah ya, atau billah, saya tidak berbohong, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zina. Itu menunjukkan awal fondasi terlebih dahulu ya, karena tidak berbicara tentang komitmen kesiapan membela Rasul dalam artian perang ya. Tapi kebaikan yang kedua ini sudah jelas bagaimana kesiapan
para pembela Rasulullah, kaum apa namanya di sini Khazraj dan Aus ini siap membela Rasulullah, siap memerangi siapa yang memerangi Rasulullah, ya siap berdamai dengan yang diambil Rasulullah, tidak Rasulullah. Ya, itu dua perbedaan yang mendasar dari perjanjian Bai'ah Aqabah 1 dan Aqabah kedua. Gitu ya. Dan di Bai'ah Aqabah kedua ini, walaupun sudah ada komitmen seperti itu, tapi belum diizinkan untuk berperang. Karena ketika mereka meminta untuk siap berperang, yang memerangi Rasulullah, ditahan Rasulullah dulu. Itu baru terjadi perizinan perang itu ketika sudah di Madinah. Ya, sudah di Madinah dan sudah melihat perang Badar ya, gitu ya, tahun kedua Hijriah. Justru ditanya ya ketika ada peperangan itu, kufu ayyakum aqimus shalah wa zakat ya, salat dulu, zakat dulu, ya saum dulu, gitu kan. Jadi betul dipersiapkan dulu, gitu kan ya. Dan di sana ketika ada peperangan juga sudah ada namanya daerah Islam, yaitu di Yasrib. Ya, jadi kalau misalkan ketika terjadi peperangan di Mekah, itu belum ada daerah yang dikuasai oleh Rasulullah SAW, belum ada. Tapi ketika terjadi peperangan itu diizinkan, sudah ada daerah yang dikuasai Rasulullah sebagai tempat perlindungannya, yaitu Yasrib pada saat itu. Itu adalah perbedaan yang mendasar dari Bai'ah Aqabah 1 dan kedua. Dan di sini juga berkaitan dengan mulainya ini kan berkaitan dengan jihad. Ya. Memang pemahaman tentang jihad ini adalah yang sering ya disalahartikan. Bahkan orang-orang Barat ya, orang-orang yang melakukan penjajahan penjajahan itu kan sebetulnya kelanjutan dari perang salib. Ya. Bagaimana mereka menjajah ke dunia baru ya, termasuk negara Muslim. Kan salah satu motivasinya adalah juga bagaimana mereka menyebarkan ajarannya. Nah, mereka sangat takut terhadap namanya jihad. Walaupun secara perang militer mereka sangat kuat, ilmu atau sangat hebat, tapi ketika menghadapi kaum Muslim yang punya semangat jihad, mereka itu takut, sehingga mereka sering melakukan Ghusl Fikri, bagaimana melemahkan, menghilangkan istilahnya jihad, gitu kan, ya. Sehingga kaum muslimin kalau sudah tidak ada jihad, ya sudah tidak ada lagi senjata lagi, ya, yang paling ampuh, ya, karena ini adalah yang paling ditakuti oleh mereka. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW para sahabatnya yang di perang Mu'tah misalkan, itu kan hanya 3.000 yang dipimpin oleh Ibn Malik itu, yang akhirnya Ibn Malik yang diawalnya oleh Ja'far ya, Zaid sama Abdul Rawahah, itu kan lawan 200.000 tapi siap, karena kan siap berjihad, gitu kan. Atau di perang Yarmouk dan selanjutnya, ini menunjukkan bahwa semangat jihad itu adalah yang mendasari kekuatan dalam peperangan Islam. Nah, orang-orang Barat ya, yang melakukan ekspansi kolonialisme juga sangat takut dengan jihad ini, sehingga memberikan melemahkan sikap jihad ini. Bahkan kalau perlu tidak ada lagi istilah jihad ya dalam Islam itu, sehingga buat Islam itu menjadi lemah, gitu kan. Tidak ada lagi semangat untuk menegakkan Islam itu sendiri. Di sini disebutkan dan secara menurut tentang jihad itu, apa sih pengertian jihad? Untuk mengingatkan kembali, jihad itulah badrul juhdi bisabi iqla'i kalimatillah wa iqami mujtama' islami. Jadi bagaimana mengorbankan dengan sungguh-sungguh ya, di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan masyarakat Islam. Ya, jadi menegakkan kalimat Allah. Ini adalah bagaimana Islam bisa tegak. Dan ini adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh. Dan yang namanya kita itu hanya sebagian saja ya dari namanya peperangan. Ya, jadi kalau misalkan dia anggap juga jihad hanya perang aja, itu juga salah, gitu. Bahkan kalau sekarang jihad yang paling penting kita ya, ini adalah bagaimana memerangi pemikiran-pemikiran, jihad dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana umat Islam ini yang bisa tertinggal ya, dalam pendidikan ya. Karena kalau ilmu pengetahuan pendidikannya sudah kalah, ini nanti juga akan kalah ke masalah ekonominya, ke masalah sosialnya, ke masalah politiknya, gitu. Karena mudah dibohongi, gitu, ya.
Karena dulu juga orang dalam betul pikir juga bagaimana umat Islam itu harus bodoh, harus jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, dan jauh fikih, dan dari ilmu bahkan termasuk ilmu hukum juga. Jauh dari tentang masalah kemodernan. Ini yang saat ini kita harus kejar ya. Bagaimana tentang sekarang para kafir sudah lebih jauh ya di depan tentang ilmu pengetahuan ya, tentang ekonomi, tentang militer, sementara kita umat Islam itu masih di belakang. Nah ini jihad pengetahuan yang sangat penting ya. Ketika umat Islamnya dibodohi ya, maka umat Islam akan semakin terbelakang. Ada juga sih yang dipintarkan ya, diberikan beasiswa, diberikan ini, tapi sayangnya sekali mereka juga dicokoki dengan pemahaman yang salah ya, tentang liberalisme, tentang pluralisme, tentang LGBT gitu kan ya. Seperti sekarang kita ketahui tidak sedikit kan yang mengatakan orang yang mengklaim punya gelar gitu ya, S2, S3 ya, mereka justru membela tentang pola-pola kehidupan barat, tentang LGBT gitu misalkan. Ternyata ada yang membela gitu kan. Padahal secara ayat, secara hadis itu sangat jelas gitu kan. Ini bagaimana berusaha. Kita bayangkan kalau orang Islam ini berusaha dengan LGBT, bagaimana anak-anak kita, bagaimana kelanjutan generasi kita gitu. Tentang liberalisme, tentang pluralisme ya. Itu adalah serangan-serangan yang sampai sekarang dan terus mereka lakukan yang menyasar kepada merusak pemikiran kita ya, pemikiran umat Islam. Memang kalau secara fisik, secara peperangan itu mereka beberapa kali tidak berhasil. Kita bisa melihat contoh yang terdekat adalah bagaimana di Afghanistan atau di Irak. Kalau sampai peperangan tidak berhasil, bahkan habis miliar dolar ya Amerika itu di Irak ataupun di Afghanistan. Padahal kalau kita lihat di Afghanistan Irak itu kan masyarakatnya jauh dari yang namanya persenjataan, tapi ketika melakukan peperangan ya tetap aja kalah akhirnya. Ya 20 tahun di Afghanistan itu mereka habis dana besar. Tapi ketika peperangan itu melalui gozul mikir ya pada pemikiran-pemikiran kita, itu kan kadang tidak terasa ya. Bahkan tidak sedikit umat muslim yang akhirnya justru jadi ikut membela mereka gitu kan ya. Dengan kumpulan-kumpulan pemikiran-pemikirannya yang kacau ya, yang ini kan. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan Rasulullah SAW dalam jihad itu, di sini ada beberapa marhalah, ada beberapa tahapan. Yang pertama, Islam di awal Islam ini adalah muktasilun ala dakwah as-salimah ya, yang ma'asub as-subul bisabilillah ya, limihani asyabasadani. Jadi bagaimana yang pertama itu jihad Rasulullah SAW dengan para sahabat itu dakwah ya, dengan baik ya, dengan damai dan kesiapan untuk menghadapi berbagai macam fitnah, persiksaan ya, dan persiksaan. Nah, sehingga kalau disebutkan siapa sih yang syahid yang pertama gitu dalam sejarah Rasulullah SAW, itu adalah Yasir dan Sumayyah. Padahal Yasir dan Sumayyah itu tidak perang kan, tidak berperang. Yasir dan Sumayyah itu kan yang disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal misalnya. Abu Jahal disiksa itu kan sampai ditusuk sama tombak, dan ininya ditarik kan sama kuda gitu. Itu dia tidak berperang, dia akan berdakwah dan mempertahankan akidahnya menghadapi siksaan-siksaan, tapi dikatakan sebagai seorang yang syahid karena mereka dia justru berjihad. Yang jihadnya bukan peperangan kan, tidak melawan kan, dan justru menghadapi siksaan-siksaan. Itu yang pertama adalah berdakwah damai dan bagaimana menghadapi siksaan-siksaan dan hambatan-hambatan yang terjadi gitu kan. Yang kedua adalah ketika hijrah, dan di sana ada kita difa'il ya, bagaimana berperang secara defensif ya, memerangi apa yang memerangi kaum muslimin. Jadi di tahapan yang kedua kita ketahui ketika Rasulullah SAW hijrah itu kan di awal-awal orang kafir Quraisy
sampai memerangi ya, di Uhud, di Badar, ya sampai yang puncaknya adalah di Ahzab. Di Ahzab itu kan sampai 10.000 pasukan yang datang ke Yathrib, ke Madinah. Sementara orang Madinah tentaranya paling dulu kan paling banyak 3.000 gitu kan. Gitu kan, sampai buat itu adalah bagi defensif kan. Gitu ya. Setelah itu adalah perangnya kan perang ekspansif gitu ya, keluar untuk bagaimana mendakwahkan Islam keluar dan dihalangi oleh orang-orang yang tidak suka. Bagaimana Rasulullah ke Fatah, ke Hawazin, ya, bahkan ke Mu'tah, ke Tabuk, itu adalah perang yang sudah menyebarkan Islam. Itu yang ketiga ya, tahapan yang ketiga ya, sudah bagaimana Islam itu harus disebarkan. Ya. Hanya kalau kita ketahui bagaimana orang-orang kafir itu senantiasa memberikan stigma ya, bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya, itu kan seperti itu. Orang termasuk di Indonesia gitu ya. Yang kalau kita lihat di salah satu tayangan YouTube juga kan seperti itu, orang-orang barat itu dicekoki seperti itu. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu dengan perang, dengan siapa sih yang memeranginya, siapa jenderalnya atau siapa pasukannya mana gitu. Oh mereka tidak tahu, lupa gitu. Kalau yang tahunya adalah pokoknya Islam itu disebarkan dengan peperangan, padahal kita tahu bahwa Islam tidak ada peperangan. Peperangan itu hanya dilakukan ya memang kalau terjadi gangguan yang menghalangi. Bukan ini sama beda-beda ya. Bagaimana ketika kolonialisme terjadi ya, dengan gospel glory itu, mereka kan betul-betul meniat untuk mengambil hak kekayaan, menyebarkan agama mereka dan menguasai dunia timur itu. Gitu, dan Afrika atau Rusia itu kita bisa melihat sejarahnya tidak bisa dibohongi gitu kan. Bagaimana sengsaranya negara Asia, Afrika dan Amerika itu dijajah oleh mereka dengan ekspansi mereka. Itu kan, bahkan kalau kita lihat di Amerika Latin itu Amerika itu sampai habis gitu. Habis ya penduduknya dan kebudayaan juga sudah tidak ada. Kalau kita di Asia itu masih ada gitu, sebagian di Asia atau Afrika. Tapi Amerika Latin itu penduduknya habis, budaya juga terputus. Yang ada kan budaya mereka saja. Kalau kita kan walaupun 300 tahun katakanlah dari sejak kehadiran, kita masih beruntung ya, kekuatan umat Islam itu masih kuat. Walaupun memang ada yang namanya logistik pikir yang masuk. Ini yang mereka sering katakan bahwa umat Islam berperang itu adalah dengan menyebarkan itu dengan pedang. Padahal seperti sekarang kita ketahui ya, Eropa itu kan disebutnya kan invasi Islam gitu ya. Mereka kan sampai membakar Quran sampai sekarang gitu kan, karena mereka ternyata kan orang-orang Eropa sudah banyak yang masuk Islam ya, imigran juga mereka terima karena mereka juga butuh. Kalau tidak ada imigran gimana industri mereka bisa berjalan ke pekerjaan mereka, karena kan pertumbuhan penduduk mereka itu lambat bahkan semua. Kalau tidak ada imigran, yang namanya Eropa tidak akan skala bersaing ya, dalam industrinya. Mereka butuh. Tapi kan yang datang imigran itu orang Islam, dan mereka ingin orang Islam itu datang ke sana harus berbudaya Eropa, gitu kan? Harus berdangsa, harus minum khamar, harus ini. Yang mereka tidak bisa, kan orang-orang Islam yang datang ke sana ya ada banyak yang istiqomah. Gitu. Sementara sebagian memang ada yang akhirnya jadi seperti mereka. Dan yang terjadi kita bisa melihat ini pasti dalam tanda kutip ya, Islam ke sana kan secara damai, dan yang masuk Islam juga bukan dipaksa. Berbeda dengan di Amerika, di Asia, di Afrika kan dipaksa, gitu kan, diangkat yang dekat dengan penguasanya akan dimasukkan yang masuk ke mereka akan diangkat jadi penguasa kan bisa kan. Justru sekarang kita bisa membuktikan bahwa dakwah Islam itu ya dengan damai, ya dengan ilmu yang akhirnya mereka juga menerima, walaupun mereka senantiasa menjelek-jelekan seperti kebetulan sudah tadi orang dia yang namanya konsepnya salah, tidak ini salah dan lain-lain ya, sebagai pengganggu gitu. Maka sekarang ya stigma teroris ya, kalau umat Islam pasti teroris gitu. Tapi justru kita bisa melihat perkembangan Islam
terus berkembang ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahaya walaupun mereka tidak menyukainya. Dan cahaya ini akan muncul di Yasin ya, apalagi disebutkan Al-Madinah Al-Munawwarah ya, Madinah Nabi yang bercahaya. Dan disinilah mulainya nanti Islam ya berkembang besar, dan diawali dengan bayat Aqabah, dengan kesiapan dari para sahabat yang baru masuk Islam 1 tahun berarti ya, mereka itu kan 12 terus nanti 75 itu kan baru siap, dan mereka sudah siap untuk menjadi pembela Rasulullah SAW dan kesiapan untuk hijrah. Dan dari sana maka orang Quraisy sudah ketakutan, akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah memberikan izin kepada para sahabat dan Rasulullah untuk berhijrah. Ya, insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Yang terpenting di sini tadi sampai kepada bagaimana kesiapan dari orang-orang Ansor, yang Ansor di penolong dari Khaus dan Khazraj yang bersedia siap membela Rasulullah dan siap untuk menerima hijrah Rasulullah ke Yasrib, tapi nanti akan disebutkan dengan Madinah Rasulullah Al-Munawwarah yang cahaya. Jadi yang bisa disampaikan, kita bisa lanjutkan insyaallah dengan tanya jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sirah ini memang cukup lumayan berat ya, tapi sebetulnya ini merupakan satu kajian yang membuat kita semakin tahu seperti apa sih perjuangan Nabi ketika menegakkan al-Islam itu sendiri. Terlihat ketika Aqabah pertama tadi ini baru 12 orang ya, kemudian pada Aqabah kedua dalam setahun itu sudah menjadi 70 orang ya. Namun dari 2 pertemuan itu ternyata informasi disampaikan kepada kafir Quraisy. Apakah dari jumlah itu ada orang munafik yang masih sana sehingga informasi sampai, ataukah memang kejelian dari orang-orang kafir Quraisy sehingga bisa menebak adanya pertemuan di Rasul dan para sahabat? Terima kasih. Jadi ini kalau disebutkan dalam beberapa hadis ya, jadi bocornya itu adalah karena adanya setan gitu ya, yang berbuat yang berupa manusia iblis ya, yang menyebutkan bahwa sudah terjadi perjanjian. Jadi memang bukan dibocorkan oleh yang 75 orang itu, tapi karena ada setan yang menyampaikan, dan memang pasti yang namanya 75 orang ya 75 ya dengan Rasulullah itu kan pasti ada yang malam itu pasti ada yang mengetahui. Jadi tidak disebutkan ini bocornya dari kaum munafik gitu ya, tapi dari setan dan dari orang-orang yang di luar itu gitu. Karena apa ya, di sana kan lagi ramai, lagi haji gitu kan, lagi haji, dan pasti ada mengetahui orang yang keluar itu, hanya tidak disebutkan ya siapa yang mengetahuinya gitu. Jadi di sini tidak disebutkan bocornya dari munafik gitu. Munafik itu baru muncul nanti sudah di Madinah biasa gitu. Itu berdasarkan ketika Hudaybiyah itu kan banyak juga orang munafik itu ya. Jadi ketika itu bukan hanya sahabat-sahabat dan manusia, tapi juga orang-orang munafik yang dia juga ikut dunia ya. Karena mereka itu munafik itu orang yang sudah masuk Islam ya, tapi kemudian dia ya di belakangnya itu ya sebetulnya dia ingin menuju Islam sendiri. Ketika pindah ke Madinah itu juga mereka pindah ke Madinah ya. Dan ketika perang Badar hasilnya mereka pun juga ada sebetulnya, dan mereka mengunduskan orang-orang sendiri itu untuk jangan berperang, ini mencari mati dan sebagainya kan. Dan setiap momen itu mereka tuh ada ya, karena mereka ada di sekitar orang-orang muslim itu sendiri.
Memang kalau ini kan terjadinya ketika sebelum hijrah, gitu. Jadi sebelum hijrah, jadi setahun ya, kurang lebih setahun sebelum hijrah. Jadi di sini belum ada munafik. Jadi munafik itu setelah hijrah ke Madinah, itu udah mulai kan. Ketika ada Abdullah bin Ubay, gitu ya, mulai ada munafik. Memang yang paling kelihatan kan di Uhud gitu. Munafik itu kan sampai akhirnya mereka tidak jadi kan ikut perangnya. Tapi ketika di Badar, karena yang hadir ke Badar itu adalah orang-orang yang siap, jadi tidak semua harus ikut. Jadi yang terpilih, sehingga orang asal Badar itu kan termasuk orang yang jadi masuk surga semuanya. Nah, ketika di Uhud itu kan prosesnya ini harus perang nih bareng, karena ini berat. Akhirnya mereka siap-siap semua, termasuk orang munafik juga ikut. Hanya di pertengahan jalan orang munafik itu akhirnya mundur menarik diri gitu. Jadi ketika di baiat Aqabah ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan berapa riwayat saya menemukan kalau dari bapak kalau ya, itu adalah belum ada yang indikasi munafik di sini. Jadi setelah berada di Madinah di Asia sini barulah ada munafik itu. Kalau misalnya beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang kesiapan para peserta Aqabah 2 yang 73 orang plus 2 orang tadi. Mengapa walaupun baru sekian jumlahnya tapi mereka sudah siap berperang gitu kan? Memang lawannya berapa orang gitu ya? Secepat itu gitu mereka bersiap seperti itu. Jadi kesiapan bagaimana mereka bisa siap seperti itu gitu ya, dengan padahal mereka kan baru 1 tahun ya mungkin masuk Islamnya. Jadi kalau kita menyebut masih disebut mu'alaf ya, kalau kita gitu itu seperti apa gitu dengan jumlah yang baru 73 plus 2. Kemudian yang kedua, sebetulnya seberapa penting baiat itu dilakukan dan bagaimana aplikasinya sekarang gitu, karena kan dilihat tadi Aqabah 1 dan Aqabah 2 sudah berbeda ya konteksnya, kemudian urgensinya apa sebetulnya gitu, kenapa kan kalau kita lihat ya setelah mereka masuk Islam ya harus siap di apapun gitu kan, tapi ini kenapa harus diadakan lagi baiat gitu. Yang kedua ada satu lagi, ini tadi kalau terkait perang Badar ya, setahu saya kan perang Badar itu memang mereka tidak niat berperang kan ya, hanya akan mengambil harta ya. Kenapa bisa menjadi menang terlepas dari pertolongan Allah ya? Mereka kan tidak membawa senjata berarti, tapi kenapa? Bawa senjata ringan. Oh, senjata ringan untuk mengamankan diri mereka saja. Jadi berarti perang itu dengan senjata seadanya berarti ya? Tidak betul-betul berniat berperang gitu ya. Itu konfirmasi aja untuk perang Badar. Satu lagi terakhir yang bagaimana kita merasakan bahwa kita tuh sekarang sedang ghusl fikri gitu. Karena kan tadi katanya tidak terasa ya, kita mungkin oh iya aja gitu, padahal kita sedang diperangi pemikiran kita sehingga sudah keluar dari tracknya gitu. Nah, bagaimana agar kita membentengi itu, kemudian kita menyadari bahwa ini sedang ada tidak beres gitu dengan pemikiran di sekitar kita. Itu saja sih saya Ya memang baru 1 tahun masuk Islam kalau bahasa ininya dan mu'alaf, tapi masih berperang. Ini memang salah satu karakter orang Arab. Orang Arab itu adalah orang yang siap berperang gitu. Kita tidak tahu kalau kita mundur ke belakang seperti Abu Dzal Al-Ghifari gitu ya. Abu Dzal Al-Ghifari itu yang di awal kan dia masuk Islam sudah siap untuk nyampaikan dakwah sampai dipukuli gitu kan. Memang karakter orang Arab seperti itu, termasuk ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Itu kan kaum muslimin mengadakan dalam kutip demo ya gitu. Itu kan ke Mekah, ke Ka'bah. Di sana ada Hamzah dan ada Umar bin Khattab. Padahal itu baru sedikit, tapi udah siap ini. Ini apa yang dikatakan juga dari salah seorang dari orang Ansor ini, ya salah seorang petingginya, bahwa di Makhluk ketika sudah berbaikat ya. Oh bukan ya, salah satu lagi yang dari yang lainnya. Ya, Abu Hashim ya Abu Hashim di sana kan gini, saya katakan ketika sudah ya
Jadi Bara bin Ma'rur ini adalah seorang petinggi dari suku Yasin. Ya. Ketika sudah berbaikat, dia ngomong gini kan, wa nahnu, ya, kami wallahi demi Allah abnaul hulum, ya, jadi anak yang suka berperang, ya, jadi maksudnya kan udah biasa berperang, gitu. Wa alul haqqah, istilah, jadi ahli persenjataan, ya, wawarasnya kubar kabir. Jadi saya sudah merupakan apa istilahnya sudah mewariskan yang namanya kesiapan berperang itu. Jadi tidak melihat jumlah, tidak melihat kekuatannya, pokoknya siap aja. Kita juga bisa melihat ketika Mu'tah, ya. Mu'tah itu kan 3.000, lawannya 200.000, itu kan pilu lawan 200. Tapi kan kalau karakter orang Arab, pokoknya siap saja berperang. Yang terkait kehormatan. Ya, mereka siap. Begitu juga di sini dikatakan orang Ansor, orangnya siap. Padahal kan dia berada di kalau bahasa ini kan di kandang macam gitu ya, di Mekah, bukan berada di tempatnya. Dan hanya 73 orang, 75 kan, 73 laki-laki. Tapi dia sudah siap berperang. Karena karakternya itu seperti itu. Kalau bukan jago kandang gitu kan, bahkan tidak melihat kayak tawuran kan, kalau banyak kan berani. Kalau mereka orang Arab kan seperti itu. Jadi kalau sudah meyakini itu kebenaran, yaitu kehormatan, mereka siap berperang. Itu ada karakter seperti itu juga yang terjadi, ya. Yang kita bisa melihat dari sejarah-sejarahnya, mereka itu tidak takut kalaupun sendiri, kalaupun berada di tempat yang lain. Mu'tah itu kan sudah perbatasan dengan Romawi, gitu ya, dengan Syam saat itu, dan mereka siap saja. Begitu juga ini, ya, mereka sudah punya kebanggaan ya, berperang. Terus yang kedua berkaitan dengan seberapa penting ya baikat itu. Memang perjanjian ini dilakukan oleh Rasulullah, yang salah satu nanti di Al-Quran 1 dan 22 ketika Hudaybiyah gitu. Apa sih urgensinya? Karena itu menguatkan. Ya kalau di Indonesia juga sama ya. Kalau pejabat dilatih itu kan sudah perjanjian. Padahal sudah tahu kan yang namanya jabatan itu amanah, tapi itu memberi penguatan. Gitu. Kalau naik jabatan pindah lagi, biasanya akan melakukan sumpah lagi. Gitu. Itu untuk memperkuat komitmennya. Gitu kan, peningkatan gitu kan. Biasanya ada tajdid disebutnya ya, tajdid. Dan memang penting seperti itu. Karena manusia itu kan lain seperti kita. Pokoknya makan kita mah hidup karena Allah. Mau makan karena Allah. Tapi kan ketika mau makan kita baca Bismillah. Kalau mau pergi bahasa itu baca ini. Itu untuk memperkuat kita. Gitu kan. Padahal dari awal kita sudah tahu bahwa hidup kita sholat juga kan kita niatkan lagi, diperkuat lagi, sahur diperkuat lagi. Nah, seperti itu ibaratnya. Dan ini perjanjian ya sama seperti kita saat ini di Indonesia, yang terjadi juga seperti itu. Kalau ada tugas baru, itu biasanya ada komitmen baru. Ya. Ketika menjadi pejabat, terjadi tugas, gitu, pasti ada komitmen untuk memperkuat, gitu. Seperti itu. Ya. Terus yang terakhir adalah tadi yang ya memang ini adalah fitnah akhir zaman, gitu ya. Bagaimana untuk bisa kita merasakannya? Ya tentunya kita perlu belajar ilmu dengan ilmu. Kalau kita belajar dengan ilmu, insya Allah kita akan ketahuan. Tapi pembelajarannya tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah, ya. Kenapa? Kalau kita terbodoh, kita tidak mau belajar, maka itu akan mudah untuk dibodohi dan tidak terasa. Seperti kalau kita diserang dengan senjata, dengan peperangan militer, kita bisa langsung kan ketahuan. Tapi dengan tujuan begitu, kita kalau tidak pintar, tidak membaca, tidak belajar, maka tidak akan bisa mengerti. Dan yang terpenting pembelajaran itu adalah Quran dan Sunnah dulu yang paling utama. Ya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayn, fa tamassaktum bihima falan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Ya, jadi memang Al-Quran dan Sunnah. Ya ini kalau pendidikan yang terbaik seperti itu, kita juga bisa melihat orang-orang hebat ketika ilmu pengetahuan bahasa Islam itu kan Quran dan Sunnah dulu gitu. Nah kalau sekarang kan
banyak mungkin masyarakat itu atau anak-anak dididik Quran dan Sunnahnya tidak langsung ke masalah ilmu ini misalkan fisika, kimia, sosial dan lain-lain. Qurannya tidak. Yang mudah-mudahan dengan pendidikan kita ya saat ini semakin baik, yang mudah-mudahan seperti sekolah Islam terpadu atau pesantren itu kali Al-Quran dulu Sunnah. Ya, kalau kita pegang Al-Quran dan Sunnahnya, mudah-mudahan ya ini kan menjadi petunjuk. Ya, kalau tidak jadi petunjuk yang ilmu tekan cahaya. Nah, kalau banyak yang terjadi adalah mereka yang tidak Al-Quran dan Sunnahnya tidak dipegang. Yang dipegang adalah logikanya, akalnya saja. Ya, yang terjadi kan akal itu yang terjadi, orang tersesat dengan akal logikanya. Kita tahu lah kemarin yang sekarang lebih ramai misalnya dengan salam Yahudi, dengan itu ini yang keluar itulah logika saja, bukan berdasarkan keilmuannya Islam. Kenapa sih harus salam? Kenapa sih perempuan masuk ke salam ini? Gitu kan? Kenapa penyanyi Yahudi dan lain-lain itu yang keluar logika ya, bukan pada Al-Quran dan Sunnah hadis. Nah, itu kalau kita tidak pegang Al-Quran dan hadis ya pasti tersesat. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah ya, senantiasa dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah ini ya sampai wafat gitu, jangan sampai terjerembab ya, karena tadi yang terjerembab itu bukan hanya orang-orang yang awam, ternyata yang dianggap pintar juga kan bisa terjebak dengan seperti itu, juga akan dimakannya ya, karena mereka memang menanam itu ya. Jadi keberhasilan Idul Fitri itu sebetulnya bukan oleh orientalis, tapi sebetulnya oleh orang-orang yang sudah dirubah pemikirannya oleh umat Islam sendiri yang menyuarakan itu sendiri. Itu mereka itu akan bisa lebih masuk. Tapi kalau orang-orang orientalis yang ngomong kan orang sudah hadir. Tapi yang ngomong itu ini Universitas Islam, ini kiai dan lain-lain, itu bisa masuk gitu. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan kalau kita berpegang pada insyaAllah, kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah tidak akan tersesat. Idul Fitri itu ya mereka membuat makan, tapi makan baik, dan makan mereka juga tidak akan berhasil dengan usaha mereka. Walaupun miliaran dolar dikeluarkan, segala aspek dikeluarkan, pasti Allah akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah bisa. Seperti itu dengan ilmu yang mudah dan belajar senantiasa, mudah-mudahan ya umat Islam bisa jadi pemimpin lagi di dunia ini. Amin. Betul, ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang. Apakah itu terjadi pada wanita gitu ya? Karena bisa satunya untuk saibah itu kan, yang saya bukan ikut berperan kan, membantu logistik. Tapi kenapa? Ketika melihat kondisi yang mungkin dia harus merasa begitu turun gitu. Kalau saya nggak mungkin kalau dikirimnya ke tangga berapa, tiba-tiba itu terang itu sama juga laki-laki perempuan mereka biasa berperan juga. Jadi kalau saya lihat atau saya pernah banyak yang baca itu tidak ya, misalnya perempuan tidak dibiasakan berperan, itu hanya beberapa saja gitu. Karena yang terjadi perempuan itu lebihnya logistik ya, perawat. Ketika kalau ada yang sampai kepada terjun kepada pasukan itu lebih personal gitu. Jadi tidak ada pasukan perempuan, istilahnya belum menemukan ya dalam korupsi di umat Islam itu pasukan perempuan, tapi ada tokoh-tokoh perempuan yang akhirnya terjun ke medan perang gitu. Tapi tidak ada kalau sekarang pasukan perempuan di Koan atau apa ya gitu kan, tidak ada gitu. Jadi itu pada kondisi yang darurat dan lebih pada personal. Tapi kalau kedepannya dikembangkan itu kan istihadiyah gitu kan. Oh ternyata perempuan juga bisa untuk bertempur karena kekurangan itu istihadiyah. Yang penting kaidah-kaidahnya yang ada batasannya. Ya, karena perempuan berbeda dengan laki-laki, tetap ada hal-hal yang perlu dijaga juga kan, kehormatannya. Kalau tidak pada kondisi yang sangat darurat, kondisi karena sudah jam 6 ini baik menjawab. Yang baik yang urusan baik begitu. Yang tadi urgensinya.
Ya itu biasanya kan perjanjian itu untuk mengingatkan ya seperti tadi di setiap ada di apa namanya dibayar akobah 1, akobah 2, terus di Gatulidwa, ketika Hudaybiyah sama prinsipnya seperti ketika kita ada sekolah ya, masuk ke sekolah itu kan jadi santri gitu, jadi siswa itu untuk menguatkan atau pejabat ya kalau pejabat apa naik jabatan itu kan ada sumpah jabatan gitu. Itu untuk memperkuat gitu esensinya. Dia naik lagi jabatannya, dia dibayar lagi di gaji dia lagi gitu kan. Sama pimpinannya ini tidak boleh itu gitu kan, harus siap ini. Nah seperti itu. Itu dalam suatu tugas-tugas dalam tanda kutip ya, tugas-tugas perkalian baru itu ada komitmen untuk menguatkan ya, agar mereka teringatkan gitu. Pada prinsipnya kan hal yang disampaikan di Indonesia itu kan sudah tahu ya, itu tidak boleh. Tapi kan bahkan kalau di Indonesia kan pakai Quran. Kalau orang itu pakai gitu ya, kalau yang Islam itu untuk memperkuat bahwa ini janji setia bahwa tidak boleh dilanggar. Kalau Rasulullah kan dulu banyak dengan bersalaman, inginkan salaman. Karena itu ibarat jual beli. Jual beli itu kan kalau setuju itu pakai salaman. Jadi kalau mereka itu pakai salaman. Kalau sekarang biasanya kan pakai Quran yang dibacakan dan ucap ulang gitu. Seperti itu. Kalau dan itu untuk menguatkan lah. Jadi barangkali karena sudah jam 6 ya, saya berhasil lain, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah dari sejarah Rasulullah ini, komitmen bagaimana kita berjihad ya, segala aspek kehidupan kita yang tidak hanya dalam perang tapi dalam saat ini lagi Idul Fitri ya, dan pemikiran ya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, masyarakat kita dan anak kita ya, mendakwahkan Islam dengan damai. Dan mudah-mudahan Allah bisa mengiringi kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, ya Allah, alhamdulillah, asyukur kami yang berkata dalam alim sultan. Allah masih kesehatan diri, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis-sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afwan hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limassakhina wa limu'amilina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa asara ilaihi wa likaffatil muslimin ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wa min al-wajidani min asfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.